kaya enak nggak enak. Tapi mereka convert to Muslim, di mana Muslim itu dikekang. Lu kagak boleh main wanita, zina, lo kagak boleh main wanita. Lu kagak boleh minum minuman keras, haram, khamar, dikekang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali di Almantic Reaction. Oke, kita lihat hari ini mualafnya berbicara apa tentang money and women and alcohol, power. I used to have a godlike complex. You only live once, so it's live life to the fullest. Basically feeling like there's no reason to live. I was on the football team, I was a superstar, I was in the paper, but I was not happy, man. Because I wanted to show people why Islam was a danger as a religion, and in the end I decided to write an anti-Islam book. Oke teman-teman, kita akan melihat dalam video ini bagaimana pertanyaan-pertanyaan terhadap Islam berasal daripada orang-orang yang mencoba mencari ketenangan. Kalian tidak boleh berbohong dan tidak boleh mengkadal-kadalin ya teman-teman. Bener nggak kalau yang kalian cari itu kesenangan? Mereka di luar sana dengan uang yang begitu banyak karena mereka negara maju, hidup yang begitu tenang, mereka bebas dalam hal minum-minuman dan bermain wanita-wanitaan. Bukankah ini surga bagi mereka? Bukankah ini kesenangan bagi mereka? Bukankah ini juga kesenangan bagi kita kalau kita berada di posisi tersebut? Bukankah ini kesenangannya teman-teman? Tapi segala kesenangan yang telah diwujudkan oleh mereka berasal daripada uang yang selama ini kita cari, mereka juga cari bahkan lebih banyak. Alkohol yang mereka teguk, yang seakan-akan itu menjadi buah halusinasi daripada kesenangan itu mereka dapati, mereka nikmati setiap harinya. Bahkan wanita yang menjadi sesuatu pendongkrak keinginan hawa nafsu birahi. Tapi satu yang gak mereka dapatkan, ketenangan. Nah, hari ini kita akan melihat beberapa kesaksian orang yang kemudian convert to Islam, kembali ke rumahnya, kembali kepada kemu'alafannya daripada kesenangan yang semu yang mereka harapkan itu datang daripada Tuhan. Yang menunjukkan kalau kita ingin berpikir drastis tuh gini, dulunya enak minum alkohol, enak coy, enak. Dulunya enak bermain wanita, enak coy, enak. Dulunya enak nyari uang halal haram, menghalalkan segala cara untuk kaya, enak nggak enak. Kalau lu kaya enak nggak enak. Tapi mereka convert to Muslim, di mana Muslim itu dikekang. Lu kagak boleh main wanita, zina, lo kagak boleh main wanita. Lu kagak boleh minum minuman keras, haram, khamar, dikekang. Lu kagak boleh ngakuin riba. Lu nyari rezeki yang halal. Ibaratnya segala sesuatu yang mereka bebas melakukan segalanya, mereka pilih ke tempat sesuatu yang mereka dipenjara, di balik birahi, di balik alkohol dan halusinasi yang mereka teguk, di balik wanita yang bisa mereka gonta-ganti setiap malam. Tapi mereka justru memilih kekangan Islam. Apa yang membuat mereka seperti ini teman-teman? Untuk menunjukkan apa? Bahwa kebebasan dan kesenangan duniawi bukanlah milik kalian, tapi Allah menyiapkan kesenangan yang tiada habisnya, yaitu surga, yang merupakan reward untuk setiap umat manusia. Oke, kita akan mendengarkan kesaksian pertama daripada Ibrahim Fatih. Ya, kita lihat Ibrahim Fatih ngomong apa? You know, teenage years. The teenage years for me was quite hard because growing up, I thought these things would make me happy, going out partying, drinking, girls. When I got to the age of 18, I was absolutely calamitized by money and women and alcohol, power. I used to have a godlike complex, and I used to think I was better than people. Honestly, I used to think nothing can touch me. I used to think I had some sort of significance, and it was very, very wrong. I really hated who I was. I used to think these things would make me happy because I couldn't be happy. Nothing made me happy in this world. I was never happy. I could have all the money in the world. I'd have 10 women around me. I'd have a big pile of cash behind me. I'm not happy. Nothing would be happy. Nothing would make me happy, no matter what I'd done. And the older I get, the higher the levels got, and the more I'd get, and the more I wouldn't be happy. So, you know, it got even worse because I thought, if this can't make me happy, nothing's going to make me happy. And I was miserable. I was absolutely miserable. I was lost. I had no guidance. I would drink myself to death on the night. No one's there for me when I was down and out.
and no one was truly there for me as a friend. You know, they'd only want me to go down with them. We'll all go down together. And what I used to think was a friend, it's not a friend at all. I know that now. What was your purpose before Islam and what is it after Oke. Islam? My Kita reaksi lagi bahwa daripada Ibrahim Fatih tadi mungkin sudah ganti nama ya. Sekarang gini teman-teman. Allah telah mengatakan bahwa dunia ini bukan mun'aim. Apa itu mun'aim? Tempat bernikmat-nikmat. Karena ku isikan dua probability. Kalau bukan sengsara, maka keindahan. Kalau bukan indah, berarti kesengsaraan. Maka mungkin apa yang kamu anggap indah belum tentu akan membuatmu bahagia. Allah mengatakan itu. Bahwa makanya ada reward daripadaku setelah kemudian kalian kembali kepadaku, yaitu surga yang sifatnya mun'aim. Artinya, berpikir terhadap tidak bahagia saja itu tidak ada di dalam neraka, karena konsepnya daripada surga adalah mun'aim. Jadi artinya begitu kamu masuk pintu jannah, babul jannah, Allah gantikan semua perasaan tidak enakmu, khawatirmu, hal-hal yang membuat dirimu menjadi gelisah, gundah gulana, dan itu Allah gantikan. Karena psikis ini datang daripada Tuhan. Lalu Allah cabut daripada segala rasa tidak enak untuk yang kamu dapati di dalam jannahku, yaitu enak, dan enak tanpa kegelisahan, tanpa kesepian, tanpa apapun. Karena rasa itu telah tidak ada. Lalu kita bertanya misalnya, andaikan saya gini, Bang Daman, saya mau duduk di surga nanti, saya menghindar dari semua orang, saya ingin merasakan kesepian. Enggak. Kamu bisa sendirian, tapi nggak akan tahu arti kesepian. Karena apa? Kesepian itu tidak nikmat. Tidak nikmat bukan syarat daripada surga. Karena syarat daripada surga nikmat. Bahkan kalau kamu mengurung diri saja, itu nikmat. Untuk menunjukkan apa? Ini bukan hal yang harus dituju. Bukankah telah buktikan ini uangmu banyak bertumpuk-tumpuk, seperti pengakuan daripada Ibrahim Fatih. Ya, sudah banyak apa yang dia katakan? Wanita 10. Di mana si Ucok yang di dalam celana itu bisa ngerasain 10 orang tuh? Di mana nggak enaknya? Enak banget coy, enak banget. Tapi di mana enak itu di saat hatimu tidak bahagia. Tapi di mana enak itu jikalau dirimu tidak bahagia. Lalu diwujudkan bahwa kebahagiaan sejati itu bukan di dunia. Karena dunia itu kalian akan merasakan dua. Saat kalian senang, kalian lupa sedih. Tapi saat kalian sedih, kalian lupa dengan kesenangan. Begitu kamu punya uang bertumpuk-tumpuk, kamu tidak bisa memungkiri bahwa kamu senang dengan uang kamu banyak. Tapi saat kamu tidak melihat ke arah uang, kamu kesendirian dalam kesepian, seakan-akan tidak tertuju arahnya. Saat kamu memiliki wanita, kamu tidak bisa memungkiri bahwa kamu senang dengan wanita tersebut. Tapi saat kamu tidak melihat ke arah nafsu wanitawi, kamu masuk lagi ke dalam kemanusiaan yang kamu butuh tujuan, yang kamu datang dalam kesengsaraan. Jadi saat kita sendiri kita berpikir, aku harus seperti apa, harus bagaimana, aku kembali kemana, aku harus menuju pintu mana, jalan mana, ini mana, itu mana, yang seperti apa, ya itu terus menghantui manusia. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, kalian ini adalah jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Maka surgaku buat untuk kalian agar kalian merasakan tenang. Irji'i, kembali kepadaku, kata Allah. Kembali kepadaku, irji'i. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dariku kalian keluar, dariku kalian kuciptakan, kembali kepadaku. Di sini kagak ada yang namanya kesengsaraan. Di sini isinya adalah kesenangan. Maka cukup beribadah kepadaku, jadikan aku sebagai tujuan utama. Maka di dalam dunia pun engkau akan merasakan kegembiraan. Ibaratnya bagaimana Bang Daman? Ibaratnya bagaikan kalian menanti seorang kekasih. Saat kalian menanti seseorang kekasih, bahkan detik waktu, kalender detik yang berjalan, waktu yang memutar, kalian menanti kapan akan bertemu dengannya. Maka apa yang kalian rasakan? Kerinduan, rasa kesenangan, rasa keinginan. Semakin hari kalian semakin senang. Jadi ibaratnya jangan ada hal lain yang menggoyahkan dirimu untuk hilang daripada kesenangan menanti hal tersebut. Maka Allah mengatakan, kalau kau pusatkan dirimu kepadaku, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kau kembali kepadaku, kembalilah kepada jiwa mutmainnah. Apa jiwa mutmainnah? Engkau adalah jiwa yang tenang. Siapapun kalian adalah jiwa yang tenang. Tapi apa yang mempengaruhi kalian hingga kalian tidak menjadi jiwa yang tenang adalah satu,
ketika nafsu kalian lebih tinggi daripada keinginan kalian untuk kembali kepadaku, ketika dunia yang tampak gemerlap di depan kalian lebih tinggi pencapaiannya daripada pencapaian untuk bertemuku. Itulah yang membuat manusia terkekang dalam kesengsaraan, dalam kesedihan. Ibaratkan dia seakan tidak punya Tuhan, tidak punya jalan kembali. Tapi manusia bisa mendapatkan apapun mudah teman. Untuk kaya tinggal korupsi doang, tinggal mencuri doang. Tapi apakah dengan mencuri dan kemudian kamu kaya, kamu bisa bahagia? Belum tentu. Mudah teman-teman untuk dapati wanita, tinggal kamu kaya, sewa sana sini semuanya, kamu bisa dapati semua birahi, memuaskan birahi. Tapi apakah itu ketenangan? Bukan. Kata Allah, ketenangan itu satu, irji'i, ingat, kamu dari hal ini berasal, kamu dari aku berasal, kembali kepadaku, itulah ketenanganmu. Itulah yang dirasakan oleh Ibrahim Fatih. Lalu kita lanjutkan. Daripada siapa ini namanya beliau? Nggak tahu. My belief system was that, you know, YOLO, as we call it in the UK. You only live once, so it's live life to the fullest. The problem with that lifestyle is that there is no purpose. And so when there's no purpose, you fall Aisyah Mercedes. Wah, Mercedes-Benz. Keren namanya. into that kind of existential crisis of basically feeling like there's no reason to live. And I did get to that point a lot in my earlier life, where it's kind of like after the lights have dimmed and after the party stops, then what's the purpose of life? So Islam gave me not only a purpose in the next life of being able to attain long-lasting happiness in Jannah, but also Allah's given me gifts that I can use in this life, my voice being one of them, you know, my interaction with people being another. So I think coming into Islam has given me more than just the ultimate purpose, but a life's purpose as well. What else happened that attracted you more to Islam? I remember hearing the Quran for the first time, and it was just so fascinating, so attracted to it that just, I don't know what it says. I have no clue, right? I don't understand Arabic at the time. But it touched me, you know, the recitation. And I felt when I understood Islam that it was not something new. I felt it was universal. I felt it was a continuation. I didn't feel like I'm changing. I felt like I'm adjusting. Knowing all the prophets, knowing the Old Testament, the New Testament, I felt like Islam was just the last testament. And then finally realizing that Islam is just the continuation of the same message. It makes sense. It's like it was La ilaha illallah, Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, Nuh Rasulullah, Ibrahim, and now it's La ilaha Muhammad Rasulullah. Same, you know, there's one constant, which is La ilaha, and there's variables. The prophets changed. It's perfect. It's the only thing that makes sense. You've been to Umrah many times, but when you went to Umrah... Oke. Berarti kita lihat daripada dua kesaksian tersebut, kita melihat bagaimana kemudian mereka menemukan Islam. Semua tentang mencari ketenangan. Mereka berpikirkan ketenangan apa yang membuat hidup ini jauh lebih tenang. Seperti kesaksian Aisyah adalah seseorang yang dulunya hidup bebas. Dia bebas dalam party. When party is over, ketika kemudian pesta telah selesai, dia kembali kepada kemanusiaannya yang butuh sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Yaitu apa? True God. Dia butuh kembali kepada satu, yaitu True God. Kembali kepada Tuhan yang benar dan menceritakan hidupnya. Lalu kalau kita melihat ya, seperti yang kita gambarkan tadi, hidup Aisyah ini begitu enak. Party, money, uang, party. Bahagia, tertawa bersama teman, menikmati malam bersama teman. Tapi ketika dia sendiri, seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, bahwa manusia paling sebenarnya bukan saat dia bersama orang lain, tapi saat dia sendiri. Dimana saat dia sendiri pikirannya bermain, itulah aku. Maka saat itu manusia butuh tempatnya kembali, yaitu True God, yang memiliki dirinya, yang mengetahui dirinya, apa yang paling penting terhadap dirinya. Itu yang paling penting terhadap dirinya, yang kemudian dia harus cari. Lalu kita melihat daripada kesaksian-kesaksian daripada mu'allaf yang tadi, mereka hanya mencari daripada kelanjutan hidup. Mereka melihat hidup ini, aku hidup, rules kehidupan semua sama saja, tidak ada yang berbeda. Aku hidup kecil, owe-owe, minum susu, setelah itu sekolah, setelah sekolah gede, menikah, punya anak, mati. Rulesnya gitu doang. Setiap manusia rulesnya sama. Berarti menunjukkan apa? Ini bukan tujuan. Tidak mungkin hal ini terjadi. Kayak contoh gini, setiap orang yang mati pasti membawa cita-cita. Maksudnya gimana Bang Daman?
Adakah manusia yang mati tanpa ada memikirkan plan ke depan? Nggak ada. Manusia pasti mati. Tapi masih dia punya, aku pengen buat gedung, aku pengen sekolahkan anakku. Tapi bagaimana segala sesuatu plan yang udah direncanakan di-cut oleh kematian? Makanya Al-Quran mengajarkan bab mati. Artinya tentang kematian, di mana kematian pemutus di antara ayah dan anak, pemutus di antara istri dan suami, pemutus daripada segala kecintaan, pemutus di antara apa yang diharapkan. Karena adalah kematian, maka disitulah menjadi pelajaran bahwa hidup ini bukan tujuan. Buktinya, kamu cari gedung, kamu bangun gedung sampai 7, maka kamu sedang berpikir tentang gedung ke-8. Allah sisipkan kepadamu kematian, lalu apa guna? Sesuatu gedung ke-8 yang tak pernah bisa kau nikmati. Kamu berpikir cari ini, cari itu, cari ini, cari itu. When cari itu yang terakhir, kamu di-cut oleh kematian, lalu apa guna yang telah kau cari? Sekarang gini, andaikan dunia ini tidak ada akhirnya dan abadi tanpa ada kematian, kita kalau nggak mencuri itu bodoh. Kita kalau nggak korupsi itu bodoh. Karena apa yang kita dapatkan selamanya. Tapi ingat, dunia ini adanya kematian untuk menunjukkan apapun yang kamu cari selain Tuhan itu tidak ada gunanya. Ketika di-cut dirimu dengan kematian, apa guna apa yang telah kau cari? Maka dikatakan di dalam surga hidupnya selamanya, sifatnya nikmat. Apa yang kamu cari, kamu dapat istana begitu banyak, kamu dapat istana 7, 8, dan itu sifatnya selamanya. Lalu kenapa kamu menghambakan diri kepada sesuatu yang ada kematian untukmu, yang memiliki batas terhadapmu, yang membuat dirimu bakal mati? Kenapa tidak mencari hal yang lebih penting daripada hal tersebut? Kita melihat daripada kesaksian mu'alaf tersebut bahwa mereka daripada kebebasan tapi memilih kekangan, yaitu Islam. Untuk menunjukkan itu bukan paksaan, tapi ketika mencari ketenangan, ketenangan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saat kemudian mereka kembali kepada Allah, mereka mendapati ketenangan tersebut. Padahal tadinya boleh mabuk-mabukan, masuk Islam nggak boleh. Tadinya boleh wanita-wanitaan, masuk Islam nggak boleh. Tadinya boleh party-partian, masuk Islam nggak boleh. Berarti menunjukkan apa? Ketika mereka tahu apa yang kurasa senang belum tentu menyenangkan untukku. Lalu apa yang dikatakan Tuhan sebagai ketenangan, maka itulah ketenangan yang sejati saat mereka convert to Islam. Lalu daripada Gabriel, dari dalam pernyataannya terakhir dia mengatakan bahwa Islam ini membuatku lebih paham terhadap Old Testament, perjanjian lama, perjanjian baru, dan Islam adalah perjanjian akhir. Apa maksudnya? Dia melihat perjanjian lama, di mana di dalam perjanjian lama kenapa ada kisah-kisah seperti ada seseorang yang dimunculkan karena kriminalitas, misalnya Lot berzina dengan kedua anaknya, membuat dia mengerti kenapa narasi seperti ini ada, kenapa hal kriminalitas ini ada. Apakah ini membuatku nanti suatu saat menyuruhku agar aku berzina juga dengan kedua anakku saat aku birahi? Dia meneliti perjanjian baru, di mana perjanjian baru antara Tuhan dengan pendapat tentang Tuhan itu beda-beda. Tuhan mengatakan yang mereka tuhankan justru mengatakan punya Tuhan, harus bertuhan, sembahlah kepada Tuhan tersebut. Tapi orang era setelahnya justru mengatakan dialah Tuhannya. Tapi Islam semuanya balance, tapi Islam semuanya seimbang. Apanya seimbang? Bahwa dari awal Rasulullah, Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, Nuh Rasulullah, Lut Rasulullah, Ismail Rasulullah, Muhammad Rasulullah khatamun nabiyyin. Menunjukkan apa? Semua dengan visioner yang sama. Semua datang memberitahukan Tuhan. Tidak ada yang namanya nanti Musa Rasulullah, Nuh Rasulullah, tiba-tiba Al-Isa huwal ilah. Nggak ada. Tiba-tiba Isa jadi Tuhan, nggak ada. Tapi Islam semuanya balance. Ibrahim bertuhan yang satu, melawan Namrud, mengatakan Tuhan yang satu. Musa mengatakan Tuhan yang satu dan menolak Fir'aun sebagai Tuhan. Maka Yesus juga menolak segala sesuatu yang disembahkan oleh kaum pagan Romawi dan Yunani, dan kemudian memberitahukan Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang satu. Disebutkan dalam Al-Qur'an, ini Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, aku bertuhan juga, ini Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Lalu kemudian era setelahnya membawa namanya, mengatakan seakan dirinya Tuhan. Lalu kalau kita bertanya kepada personalitas manusia, seharusnya mereka lebih mendengarkan Yesus atau orang yang berpendapat tentang Yesus. Maka jikalau kalian mau menggunakan rasio, maka selayaknya kalian lebih mendengarkan apa yang disampaikan Yesus, karena kalian mengaku adalah pengikut Yesus. Lalu era next time Rasulullah datang, adakah Rasulullah mengatakan Isa seperti dikatakan Yahudi bahwa dia anak haram?
Adakah Rasulullah mengatakan bahwa Maryam itu sebagai penzina? Tidak ada. Maka disitulah dia melihat perjanjian akhir, bahwa perjanjian akhir ini tidak pernah memfitnah Rasul, bahwa mengatakan Isa itu sosok yang mulia, sosok yang terberkati. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, bahwa dia wa barran bil walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dia berbakti terhadap ibunya, tidak pernah sekali-kali dia mengatakan kepada ibunya perkataan yang kasar seperti yang ada di Bible, seperti mengatakan siapa wanita itu, padahal itu adalah ibunya. Itu tidak pernah ada. Lalu Al-Quran mengangkat derajatnya dengan mengatakan zalikal Isa qaulun haqq alladhi yamtarun. Itulah Isa datang kepada kalian memberitahukan kebenaran, agar tapi kalian ragu-ragukan, maka kuturunkan Muhammad agar kalian tidak lagi ragu tentang siapa dia, bahwa Muhammad, bahwa Isa, bahwa Musa, bahwa Nuh, bahwa Daud, bahwa Adam, bahwa Lut adalah Rasulullah, tidak pernah terfitnah sama seperti apa yang kalian katakan. Untuk menunjukkan bukti datangnya Rasulullah adalah perjanjian terakhir menceritakan apa yang terjadi di masa dahulu, di mana Rasulullah semuanya difitnah. Maka Islam datang dengan balance-nya, menceritakan mereka-mereka la nufarriqu ahadim min rusulih. Dikatakan jangan membeda-bedakan di antara para rasul. Maka balance lah Islam antara Muhammad, antara Nabi Muhammad, antara Ismail, antara Ibrahim, antara Musa, antara Isa, semuanya balance dan sama-sama manusia ciptaan Allah, tapi datang hanya untuk diperintahkan memberitahukan Allah. Semuanya balance di Islam. Semuanya balance di Islam dan semuanya dihargai. Di mana semuanya datang kepada manusia hanya untuk memberitahukan siapa Tuhan sebenarnya. Dikatakan آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله والملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Di sini menceritakan tentang kesaksian seorang hamba di depan Tuhannya. Rasul, kami percaya Rasul, dia diturunkan daripada Tuhannya dengan tujuan utamanya, yaitu dengan kitab-kitabnya memberitahukan kepada manusia ada Tuhan yang jangan pernah kau fitnah dengan menuhankan segala sesuatu yang bukan Tuhan. Jangan pernah engkau sembahkan sesuatu yang bukan Tuhan. Dia datang memberikanmu nafas. Dia membuka setiap ayatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pengasih dan penyayangmu ada kepadanya. Pengasih dan penyayangnya selalu ada menyertaimu. Nafasmu daripadanya, rezekimu daripadanya. Dan jangan engkau memaling-malingkan daripada apa yang diberitahukan oleh rasul-rasulnya terhadap dirinya, dengan menuhankan segala sesuatu yang bukan dirinya. Demikian pula orang yang telah beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, segala kegaiban yang diberitahukan olehnya, yang akan menantinya di pintu akhirat. Mereka akan mengatakan, mukmin sejati akan mengatakan, kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul. Justru kami akan mengimaninya. Justru kami sami'na wa ata'na, kami akan mendengarkan, kemudian kami akan menjalani. Maka karena sifat itu ya Allah yang kami tanamkan dalam iman kami, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena keimanan kami yang seperti itu yang dipraktekkan oleh rasul-rasul kami. Ghufranaka ya Allah, ghufranaka ya Allah, ghufranaka ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Bukakan begitu besar pintu kemaafan-Mu terhadapku ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itulah yang membuat bergetarnya orang-orang yang merasakan kesenangan dalam berbagai hal, yang mereka duga itu kesenangan, tapi mereka tidak pernah berada di dalam kedamaian selain kembali kepada Tuhan. Itulah hal yang sangat luar biasa daripada Islam ya teman-teman ya. Bahwa setiap manusia-manusia tetap kodratnya manusia, bahwa setiap manusia-manusia terdahulu adalah penyampai terhadap benarnya Tuhan. Maka uji ulang dan kaji ulang. Sudahkah kalian hari ini memuji Tuhan atau masih berada dalam hal menghinakan Tuhan?
Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa untuk kemudian dukung channel ini di link Sawaria yang ada di deskripsi ataupun di rekening yang ada di samping. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.